Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan tentang bagaimana cara kita mewaspadai varian Omicron ini yang baru saja kemudian dilaporkan dan statusnya ditetapkan sebagai varian of concern oleh WHO. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya melalui Zoom ada Pak Diki Budiman selaku epidemiolog dari Griffith University Australia. Selamat pagi Pak Diki. Salam sehat Pak. Selamat pagi Mas Imam, salam sehat. Saya ingin konfirmasi terlebih dahulu, di Australia saat ini sudah ada temuan kasus Omicron ini? Ya, sekarang mungkin sudah mau 12 ya, dan tapi ini belum di komunitas, masih di hotel karantina. Dan sekali lagi ini juga memberi pesan penting ya, bahwa tampaknya ini sudah di mana-mana. Ketika satu varian ditemukan, itu bukan berarti varian itu hari itu lahir, tidak. Bahkan mungkin sebulan sebelumnya atau berapa minggu sebelumnya. Artinya ya sudah di mana-mana. Apalagi ini melihat dari data awal, tampaknya kecenderungan bahwa dia memiliki kecepatan yang jauh lebih cepat dari Delta varian dalam menginfeksi. Ini artinya lebih cepat lagi. Sebagai contoh begini ya Mas Imam, untuk mendapatkan dominasi 50% varian yang mendominasi di satu wilayah, Omicron ini hanya perlu 3 minggu. Hanya perlu 3. Tapi Delta itu 3 bulan. Alpha lebih lama lagi, 5-6 bulan. Ini artinya berkaitan dengan, kalau dari sisi epidemiologi adalah angka reproduksi dari si yang jelas dari data awal ini lebih tinggi dari Delta. Dan inilah yang membuat kenapa dalam kaitan ini WHO misalnya menyampaikan bahwa ini adalah varian of concern dan ini satu-satunya varian selama ini yang loncat dari sejak ditemukan langsung jadi varian of concern. Nah, selama ini Delta saja yang cukup ganas kan kita mengalami ya. Dia 3 bulan kurang lebih dari ditemukan varian of investigation, kemudian varian of interest bertahap. Coba bayangkan hanya kurang dari 1 minggu, beberapa hari. Ini sudah memberikan pesan penting. Oke. Apa kemudian, mungkin sekali lagi saya ingin menanyakan apa yang dilakukan oleh teman-teman di sana, pemerintah Australia ataupun negara maju lainnya, sehingga ketika ada yang seperti ini bisa langsung genom, bisa langsung tahu kalau variannya adalah Omicron dan bisa langsung melakukan perlakuan khusus, dan juga ketika sudah lakukan perlakuan khusus, trackingnya juga akan khusus gitu. Apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh teman-teman di luar sana sehingga bisa menerapkan hal seperti ini gitu? Ya, kuncinya itu sebetulnya di konsistensi ya Mas Imam. Konsistensi itu artinya begini, bahwa pintu masuk selalu selain bahwa ada tes PCR negatif dari sebelum kedatangan maupun pas kedatangan, juga di karantina itu ada masa karantina yang terukur ya di 7 hari misalnya. Dan itu nggak pernah dikurang-kurang dulu gitu, dan mereka menjaga ini bahkan sebelum ada varian apapun, dan makan setelah ada varian jadi 14 hari lagi sekarang dari 7 hari. Itu sebabnya yang saya selalu sampaikan, jangan kurang dari 7 hari. Karena memang based on science, 7 hari itulah yang paling minimal saat ini. Gitu. Kemudian dia ya bicara kemampuan mendeteksi varian, kalau negara maju, itu setiap kasus PCR positif, bahkan untuk kasus-kasus yang mencurigai dari sisi gejala klinis di pintu masuk, itu langsung dilakukan whole genome sequencing. Dan proporsinya tinggi, 20% dari total kasus. Ya, dari total kasus infeksi COVID ini, 20%-nya dilakukan whole genome sequencing. Artinya, kalau bicara kemampuan menjaring, itu sudah lebih dari memadai, gitu, bahwa kita akan bisa kalau diklaim, belum masuk tuh, wah kuat, valid. Kan kita sudah lakukan jaring-jaring pengaman. Karena memang nggak mesti 100%, karena mahal. Tapi kalau bandingannya dari Indonesia, kita tuh 0,2% yang baru di genome sequencing-nya. Ini kan jauh sekali dari total kasus ya. Kasus Indonesia artinya kalau dibandingkan Singapura, dia 4%. Kemudian kalau Afrika Selatan sendiri,
itu 4 kalinya Indonesia atau 0,8% dari total kasus. Nah, kemampuan mendeteksi inilah yang akan membantu negara itu mendeteksi awal, men-screening awal, memastikan bahwa varian-varian yang ada ini atau yang masuk ini sudah terdeteksi atau bahkan nggak ada. Nah, itu masalahnya dan itu konsisten. Konsisten Pak, kita udah tutup 11 negara tadi kita sudah tutup, terus kemudian ditambah dari 3 hari menjadi 7 hari sekarang. Tapi ada perlakuan khusus untuk temuan Omikron tadi. Pak Diki sekali lagi, di Australia sendiri mereka yang terpapar saat ini, gitu ya, dari pemantauan teman-teman ini mereka yang sudah vaksin. Dan kalau misalnya sudah vaksin, gejalanya seperti apa sih yang ditimbulkan? Gejalanya jelas jauh lebih ringan untuk apapun tipe variannya ya untuk COVID-19 ini. Bagi yang sudah divaksinasi, tapi harus penuh, harus 2 dosis. Karena riset terakhir menunjukkan kalau hanya 1 dosis hampir-hampir mirip dengan yang nggak divaksin. Nah, ini yang artinya kenapa mengejar dosis penuh atau dosis 2 dosis ini menjadi sangat penting. Jadi yang disebut dengan orang yang sudah divaksin ini, dia mendapat 2 manfaat, yaitu manfaat mengalami keparahan, jadi sangat kecil kemungkinannya. Bukan nggak ada, tapi kecil sekali. Kemudian manfaat mengalami fatalitas atau kematian menjadi sangat amat kecil ya, saya tambahin amat kecil. Dan tapi ada 2 hal nih Mas Imam yang belum bisa kita hindari, yaitu orang yang sudah divaksin ini masih bisa terinfeksi. Bahkan untuk Omikron, data terakhir di Afrika Selatan itu ada 3 dokter menularkan pada dokter lain yang juga sama-sama sudah divaksinasi bahkan sudah booster. Nah, ini artinya begitu efektif nih si Omikron ini menginfeksi orang yang bahkan sudah vaksin. Dan itu vaksinnya Pfizer lagi. Nah, ini tapi dia mild atau gejalanya ringan, dan ini tentu kabar baik ya, kabar baik. Dan ini juga sekaligus menyanggah bahwa anggapan vaksin nggak efektif, tetap efektif. Walaupun ada penurunan memang setelah 6-7 bulan, tapi vaksin ini pada derajat tertentu tetap berfungsi optimal dalam memberikan perlindungan. Tapi sekali lagi ya, dua kali dosis ya, bukan kemudian 1 ya. Oke. Pak Diki, ini sebagai mewaspadai saja, karena 11 negara ternyata di Australia juga sudah ada. Tidak menutup kemungkinan mungkin di daerah lain. Mungkin boleh secara mapping bisa digambarkan daerah mana saja kemudian harus menjadi waspada kita gitu ya. Karena kan tadi cuma 11 yang ditutup kalau di Indonesia gitu. Tapi juga ada di negara-negara lain juga yang mungkin sudah masuk ke sana gitu. Mungkin sebagai kewaspadaan saja pemirsa. Karena saya update juga sekarang sudah di 13 negara. Oke. Dan sedang menunggu sekitar 19 negara lain hasil whole genome sequencing. Namun bicara masalah melarang menutup ini sebagai praktisi global security, saya sampaikan bahwa ini sebetulnya nggak terlalu efektif ya, karena apa? Sekali lagi kalau ada bicara varian itu di era globalisasi saat ini ya sebetulnya udah telat. Seperti kita melihat bintang itu cahaya yang kita lihat beberapa waktu yang lalu gitu kan. Nah inilah yang terjadi dalam kaitan varian. Ketika ini ditemukan, ya ini artinya wah ini udah telat nih. Kecuali yang relatif aman adalah negara-negara yang tadi konsisten dalam mengawasi pintu masuknya, melakukan screening di pintu masuk, termasuk di dalam negeri. Nah itulah akhirnya riset membuktikan yang paling efektif dalam menghadapi varian-varian seperti ini adalah konsistensi di screening dan juga di dalam negeri dengan 3-5M dan vaksinasi. Dan ini betulnya kita jadi nggak usah, wah ini semua ditutup, kita menutup diri. Ya, walaupun sekarang ada 3 negara yang sudah nutup diri kan, China, Jepang, Israel. Tapi betulnya kita ingatlah ini namanya variant of concern, bukan varian of panic gitu. Jadi varian of concern itu artinya kita harus sangat waspada dengan merespon yang sangat adekuat, bukan reaktif ya. Jadi ada beda, kalau reaktif itu biasanya orang jadi, dan sekali lagi kita tidak perlu panik dan mencurigai semua negara karena jangan-jangan sudah di Indonesia. Karena menurut saya ya ini secara
teoritisnya sebetulnya ini masalah waktu aja ditemukan di Indonesia. Kecuali klaim bahwa di Indonesia belum masuk itu sudah dilakukan melalui 1 bulan terakhir kita periksa semua orang dalam riwayat perjalanan terkait dari Afrika. Ya, surveillance dengan whole genome sequencing itu ternyata negatif, boleh kita klaim belum. Kalau nggak dilakukan ya ini masalah. Oke, masalah waktu. Berarti dari 19 negara yang sedang melaporkan dan menunggu itu, di Asia Tenggaranya ada? Ada beberapa dari Asia Tenggara? Selalu Asia Tenggara itu terakhir, atau Asia umumnya terakhir. Afrika kecuali dia jadi epicenter ya dia yang pertama. Karena apa? Ini masalah kemampuan whole genome sequencing-nya, kemampuan genomiknya. Jadi jadi kalau kita lihat ya dalam tren selalu Eropa lebih dulu. Dia bagus gitu deteksinya, ibaratnya tuh dia pakai radar yang jauh lebih canggih ya lebih cepat mendeteksinya. Nah kita ya, saya bukan bilang kita ini ya, tapi ini yang harus kita perbaiki lah, karena sekali lagi 0,2% sequencing itu masih sangat belum memadai. Baik, bisa jadi memang sudah masuk ke sini, kecuali tadi kita melakukan screening seperti yang Pak Diki sampaikan, di semua orang yang datang dari Afrika Selatan kita lakukan genom, baru kita bisa mengklaim baik. Terima kasih Pak Diki, wah sangat bermanfaat sekali informasi hari ini untuk kita sama-sama waspada, apalagi menghadapi Nataru nanti, wah ini harus betul-betul kita waspada sama-sama. Terima kasih Pak Diki, Assalamualaikum, salam sehat, salam untuk teman-teman di sana. Pemirsa, usai jeda kita masih akan menghadirkan informasi menarik dan juga inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.